Saudara-saudari yang terkasih, kata orang bijak, hidup senantiasa berjalan dalam keteraturan. Ada suka, ada pula duka. Kadang kita tertawa, di waktu lain kita menangis. Hari ini kita bahagia, esok pagi mungkin kita akan sedih. Sekarang kita meraih untung, pada saatnya nanti kita juga akan mendapat rugi. Orang yang optimis melihat ini semua sebagai suatu kewajaran dengan keyakinan bahwa segala sesuatunya pasti berjalan seimbang. Namun dalam kenyataannya yang terjadi seringkali sebaliknya. Sejumlah orang mendapati bahwa hidupnya lebih banyak diisi derita dan air mata daripada sukacita dan kebahagiaan. Persoalan demi persoalan datang bertubi-tubi, sehingga ia tidak tahu lagi bagaimana harus menanggung dan menghadapinya. Akhirnya, yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dan meratap, menyesali nasib malang yang tidak putus-putusnya menghampiri dirinya. Kadang-kadang bahkan ada yang sampai mempertanyakan, jika memang kehidupan ini demikian pahit dan menyedihkan, lalu untuk apa manusia harus hidup di dunia ini? Jika kita mengalami hal tersebut, jangan buru-buru merasa putus asa. Penderitaan memang membuat kita sedih dan terluka. Namun, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ternyata ada banyak hal lain yang bisa kita petik darinya. Inilah yang juga dialami bangsa Israel, bangsa yang dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir dan dibawanya menuju tanah perjanjian. Mereka bersama-sama mengalami bahwa perjalanan ke negeri yang dijanjikan Allah ternyata tidak mudah. Bangsa itu harus berputar-putar dulu di padang gurun selama kira-kira 40 tahun. Mengapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Mengapa Allah seolah bersikap keras terhadap mereka, padahal mereka adalah umat-Nya sendiri? Di tepi sungai Yordan, ketika negeri yang mereka tuju sudah dekat, Musa mengajar bangsanya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita akan mendengarkan kitab Ulangan bab 8 ayat 2-3, dilanjutkan ayat 14b sampai dengan 16a. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Dalam nasihat ini, mula-mula Musa meminta Israel untuk mengingat kembali perjalanan panjang
yang telah mereka tempuh di padang gurun. Bukan sekedar ingat, ajakan ini lebih dimaksudkan agar mereka merenungkan makna perjalanan yang melelahkan itu. Bayangkan saja, sampai 40 tahun mereka mesti berjalan mengarungi padang gurun yang gersang nan tandus. Betapa berat hidup mereka saat itu. Namun Musa melihat ini sebagai kehendak Allah. Menurut Musa, Allah membuat Israel mengalami hal tersebut karena ia punya tujuan tertentu. Perjalanan di padang gurun adalah perjalanan penuh pemberontakan. Berkali-kali Israel berkeluh kesah kepada Allah, meragukan penyelenggaraannya, tidak percaya akan kebaikan hatinya, dan berpaling darinya. Karena itu, perjalanan mereka menjadi lama. Allah menjadikannya sarana untuk pemurnian bangsa. Dalam pandangan Musa, masalah dan kesulitan yang mereka hadapi pada saat itu adalah cobaan darinya. Dengan itu, Allah ingin melihat apakah Israel taat kepadanya atau tidak. Mereka yang tidak taat dipandang tidak layak menikmati anugerah agung yang dijanjikannya. Demikianlah generasi yang keluar dari Mesir sebagian besar tidak sampai menikmati tanah perjanjian karena dosa dan kejahatan mereka. Yang memasuki negeri itu adalah anak cucu mereka, generasi baru yang diharapkan bisa bersikap taat kepada Allah setelah belajar dari kesalahan para pendahulunya. Makanan adalah salah satu sebab yang membuat orang Israel mengeluh kepada Allah. Musa pun mengajak mereka merenungkan hal itu. Kekurangan pangan di padang gurun menurutnya adalah pengajaran bagi mereka untuk rendah hati dan untuk lebih mempercayakan diri mereka kepada penyelenggaraan Allah. Lihatlah, Allah kemudian menganugerahkan kepada mereka makanan yang baru yang disebut mana. Belajar dari hal ini, hendaknya orang Israel berserah diri kepada Allah juga ketika mengalami saat-saat yang sulit. Hidup memang tergantung padanya, bukan pada makanan. Di kemudian hari, nasihat ini dikutip oleh Yesus ketika dibujuk iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis membujuknya untuk meragukan penyelenggaraan dan kebaikan hati Allah, tetapi Yesus menolaknya. Pada bagian kedua, Musa mengingatkan segala kebaikan Allah kepada mereka. Musa mengajak orang Israel untuk tidak bersikap tinggi hati. Segala anugerah yang mereka terima adalah semata-mata berkat kemurahan hati Allah, bukan karena jasa-jasa mereka. Ia telah berkenan membebaskan mereka dari perbudakan, lalu memimpin mereka berjalan di padang gurun yang ganas dan berbahaya. Ketika mereka kesulitan, misalnya untuk mendapatkan air, Allah berkenan mengulurkan tangannya dan membuat air keluar dari bukit batu. Pemberian mana juga kembali disinggung di sini sebagai tanda kebaikan Allah terhadap orang Israel. Semoga nasihat Musa menjadi semangat bagi kita dalam menjalani hidup ini. Hidup memang tidak mudah, di dalamnya ada banyak masalah dan penderitaan. Namun percayalah, Tuhan tidak diam saja. Ia tidak pernah tidur. Tuhan mengetahui kesulitan-kesulitan kita, mengenal kita sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Jadi, jangan khawatir. Yang kita perlukan mungkin sedikit mengubah sudut pandang kita. Penderitaan yang kita alami bukanlah tanda bahwa kita tidak dikasih Allah atau bahwa kita sedang dihukum olehnya. Sebaliknya,
penderitaan ada dengan maksud membuat kita semakin tegar dan kuat. Karena itu, mari kita terus berjalan maju, walaupun di depan ada banyak rintangan yang menghalangi kita. Kalau kita beriman teguh akan kebaikan Tuhan, Ia akan membereskan semuanya bagi kita. Keyakinan itu kiranya akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan untuk dijalani.